Berikut adalah screenshot dari demo aplikasi sistem pakar diagnosa hama dan penyakit tanaman padi. Untuk membuka aplikasi ini, kita awali dari Start, kemudian All Program, kemudian kita cari folder sistem pakar, kemudian klik pada sistem pakar diagnosa hama dan penyakit tanaman padi. Nah, ini adalah halaman awal yang ditampilkan ketika aplikasi ini dibuka. Halaman ini kami sebut sebagai form home. Dalam aplikasi ini terdapat dua jenis pengguna. Yang pertama yaitu pengguna pakar, kemudian yang kedua pengguna non-pakar. Pengguna pakar merupakan pengguna administrator dalam aplikasi ini. Pengguna pakar adalah orang yang ahli dalam bidang hama dan penyakit tanaman padi, sehingga pengguna ini nantinya mampu mengelola atau memperbaharui basis pengetahuan dari aplikasi ini. Sedangkan pengguna non-pakar adalah pengguna atau seseorang yang awam dalam bidang hama dan penyakit tanaman padi, contohnya seperti petani, kemudian masyarakat, dan pelajar. Hak akses pengguna non-pakar dalam aplikasi ini adalah terbatas. Secara garis besar, pengguna non-pakar hanya dapat melakukan konsultasi terkait hama dan penyakit tanaman padi saja. Tampilan untuk pengguna non-pakar ditampilkan secara default di awal pada saat membuka aplikasi ini. Berikut kami tunjukkan beberapa fungsi yang dapat diakses oleh pengguna non-pakar. Untuk pengguna non-pakar, terdapat dua menu yang dapat diakses, yaitu menu pengguna dan menu bantuan. Menu pengguna terdapat sub-sub menu lagi di dalamnya, yaitu submenu login, yaitu fungsinya untuk memanggil form login pakar seperti berikut. Kemudian submenu konsultasi untuk menuju pada form konsultasi, sehingga tampilannya sebagai berikut. Kemudian submenu home bertujuan untuk memanggil form home seperti berikut. Kemudian submenu keluar. Submenu ini digunakan untuk keluar dari aplikasi sistem pakar ini. Kemudian menu bantuan. Di dalam menu bantuan terdapat dua submenu, yaitu submenu konten dan about. Submenu konten berfungsi untuk memanggil form konten. Kemudian untuk submenu about berfungsi untuk memanggil form about. Toolbar ini merupakan cara singkat yang digunakan oleh pengguna nantinya di dalam mengakses form-form yang ada atau fungsi-fungsi yang ada di dalam aplikasi sistem pakar ini. Jadi toolbar ini memiliki fungsi yang sama seperti menu. Jadi apa yang ada di dalam toolbar juga terdapat di dalam menu atau sub-menu. Untuk form konsultasi, cara penggunaannya adalah sebagai berikut. Pertama, tampilkan atau panggil form konsultasi terlebih dahulu. Caranya adalah kita bisa panggil dari menu seperti berikut. Kita cari sub-menu konsultasi, atau kita bisa panggil dengan menggunakan cara lebih cepat. Kita klik pada toolbar, yaitu tepat pada tombol konsultasi. Kita klik, kemudian setelah muncul halaman untuk konsultasi pengguna, yang pertama harus kita lakukan adalah masukkan data identitas pengguna, yaitu data kita sendiri sebagai pengguna. Masukkan data nama, seperti saya contohkan saat ini adalah Bude Mahardika, kemudian jenis kelamin. Nah, ketika data identitas sudah kita masukkan secara lengkap, maka langkah selanjutnya adalah kita memilih dari daftar gejala yang kita ingin masukkan atau kita ingin konsultasikan dalam aplikasi ini. Seperti saya contohkan, saya pilih malai menjadi keras seperti sklerotia dan timbul titik-titik hitam. Kemudian klik tombol ini. Nah, setiap kali kita memilih gejala, maka akan muncul form pertanyaan. Tujuan dari form pertanyaan ini adalah untuk mendapatkan
data kuantitas, dan data waktu yang mendukung gejala yang kita pilih tersebut. Jadi kita dapat baca di dalam form pertanyaan sebagai berikut. Gejala yang Anda pilih, malai menjadi keras, seperti sklerotia dan timbul titik-titik hitam. Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Dalam satu rumpun tanaman padi, berapa malai tanaman padi yang mengalami gejala ini? Nilai yang dimasukkan adalah berdasarkan pengamatan langsung pada tanaman padi yang mengalami gejala tersebut. Namun di sini kami contohkan nilainya adalah pertanyaan yang pertama kami jawab 12 malai. Kemudian pertanyaan yang kedua, sudah berapa hari gejala ini terjadi? Kami jawab 7 hari. Selesai masukkan data, kemudian klik tombol selesai. Untuk memasukkan data gejala selanjutnya, caranya adalah sama seperti pemasukan data gejala pertama tadi. Perlu kami jelaskan bahwa untuk memasukkan data gejala, untuk lebih mudahnya, di sini kita dapat memanfaatkan dua fasilitas bantuan yang telah disediakan, yaitu yang pertama, seleksi data gejala berdasarkan kategori data gejala yang kita masukkan. Caranya adalah di atas tabel data gejala dapat kita baca kategori gejala yang ditampilkan. Kemudian pada combo box kita pilih kategori yang kita inginkan. Saya contohkan malai. Maka data gejala yang ditampilkan pada tabel data gejala terseleksi berdasarkan kategori yang kita pilih tadi. Kemudian untuk fasilitas yang kedua, yaitu fasilitas seleksi data gejala berdasarkan kata kunci yang kita masukkan. Atau fasilitas ini bisa disebut dengan fasilitas cari. Caranya adalah kita masukkan kata kunci pada text box cari yang telah disediakan. Kami contohkan beluk. Maka tabel data gejala akan menampilkan data gejala yang terseleksi berdasarkan kata kunci yang kita masukkan pada fasilitas bantuan cari tadi. Kemudian kami contohkan untuk pemasukan data gejala yang kedua. Kemudian untuk data gejala yang ketiga, kami contohkan untuk memilih data gejala, kita juga dapat mengklik dua kali pada gejala yang kita ingin pilih. Jadi tanpa perlu klik pada tombol in berikut, cukup klik dua kali. Selesai pemilihan data gejala, kemudian langkah selanjutnya adalah kita lakukan diagnosa. Untuk melakukan proses diagnosa dalam aplikasi sistem pakar, diagnosa hama dan penyakit tanaman padi ini, kita klik tombol diagnosa yang terletak paling bawah pada halaman form konsultasi ini. Hasil diagnosa akan ditampilkan pada form hasil diagnosa. Berikut adalah hasil diagnosa berdasarkan data gejala yang dimasukkan oleh pengguna tadi. Dapat kita baca, berdasarkan data gejala yang telah dimasukkan oleh Bapak Gede Mahardika, maka hasil diagnosa dari sistem pakar ini adalah sebagai berikut. Tanaman padi Bapak Gede Mahardika diserang oleh hama penggerek batang padi, nilai kepastian 71,43%. Dengan definisi hama penggerek batang adalah sebagai berikut. Ada 4 definisi. Kemudian untuk gambar hama penggerek batang padi tadi adalah sebagai berikut. Kemudian teknik pengendaliannya adalah sebagai berikut, ada 5 poin. Kemudian pada halaman paling bawah terdapat kemungkinan untuk hasil diagnosa yang lain dengan persentase nilai kepastian yang lebih kecil. Demikian keseluruhan hasil diagnosa dari aplikasi ini. Kemudian untuk mencetak laporan
hasil diagnosa, kita dapat klik tombol cetak seperti berikut. Data hasil diagnosa akan ditampilkan dalam format Crystal Report. Kemudian untuk mencetaknya ke dalam bentuk hard copy melalui perangkat printer, kita klik pada tombol di atas ini, print. Apabila komputer yang digunakan sudah terhubung dengan printer, maka secara otomatis printer akan mencetak hasil diagnosa dari konsultasi tadi sesuai dengan format yang terlihat pada Crystal Report yang telah ditampilkan. Untuk masuk sebagai pengguna Pakar, caranya adalah kita harus login terlebih dahulu melalui form login Pakar. Berikut kami contohkan. Jadi, sebelum login, seorang pakar bersangkutan harus ingat pada data username dan data password yang dia miliki sebelumnya. Contoh, kemudian ketika data username dan data password yang dimasukkan sudah benar, maka akan muncul message box seperti berikut. Selamat, Gede berhasil login sebagai pengguna Pakar. Kemudian klik OK. Proses login telah berhasil. Secara default, form yang ditampilkan adalah form home. Kemudian dengan tampilan menu dan toolbar yang tidak terbatas lagi. Pada saat ini terdapat 4 menu yang dapat digunakan oleh pengguna Pakar, yaitu menu pengguna, menu pengaturan, menu data kepakaran, dan menu bantuan. Kemudian untuk toolbar, ada toolbar home, Pakar sistem, hama penyakit, gejala, hama penyakit dan gejala, basis pengetahuan, konsultasi, dan keluar. Untuk menu pengguna, sub-sub menu yang ditampilkan adalah sama seperti yang digunakan oleh pengguna non-pakar. Jadi, sudah kita jelaskan sebelumnya, ada 4 sub-menu. Kemudian untuk menu pengaturan, terdapat 4 sub-menu juga, yaitu menu pakar. Di sini submenu pakar fungsinya adalah untuk memanggil form pakar. Jadi, form pakar ini digunakan untuk mengelola data pengguna pakar. Kemudian untuk submenu kategori hama penyakit dan submenu kategori pengendalian, kaitannya adalah dengan pengelolaan data hama penyakit, yaitu yang terdapat di dalam menu data kepakaran. Bisa ditampilkan sebagai berikut. Untuk lebih mudahnya dapat kami jelaskan sebagai berikut. Jadi, di dalam proses input data hama penyakit yang terdapat di dalam form ini, misalnya kita inputkan data hama penyakit baru dengan cara klik tambah. Kemudian, di dalam proses input ini terdapat pemilihan data kategori hama penyakit yang tampilannya adalah sebagai berikut. Nah, ketika diklik, combo box ini akan menampilkan 2 pilihan kategori hama penyakit. Nah, untuk mengelola atau merubah kedua data ini, caranya adalah dengan menggunakan form pengaturan kategori hama penyakit. Tepatnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah data yang tadi dimunculkan di dalam combo box tersebut. Jadi, apabila data ini kita rubah, otomatis data di dalam combo box tadi akan berubah pula. Kita contohkan, data hama kita rubah. Misalnya kita tambahkan baru. Kemudian diupdate. Data kategori hama penyakit dengan nama hama baru berhasil diperbaharui. Kemudian klik OK pada message box tersebut. Kemudian keluar. Nah, kita klik kembali pada combo box dengan tujuan untuk memilih. Secara otomatis, data yang ditampilkan oleh combo box akan berubah sesuai dengan apa yang kita kelola tadi di dalam form pengelolaan data kategori hama penyakit. Demikian pula untuk form kategori pengendalian. Jadi form ini tujuannya adalah untuk mengelola kategori pengendalian
yang ditampilkan di dalam combo box teknik pengendalian. Yang tempatnya adalah di sini. Teknik pengendalian. Nah, ini. Jadi keempat data ini dikelola dari form kategori pengendalian. Di sini. Kemudian untuk submenu kategori gejala, sama juga fungsinya adalah untuk mengelola kategori gejala. Jadi kategori gejala ini ditampilkan di dalam pengelolaan data gejala sebagai berikut. Nah, letaknya adalah di sini. Ada 4 pilihan, akar, tunas batang, daun, dan malai. Jadi sama juga. Akar, tunas, daun, dan malai. Menuju pada menu data kepakaran. Menu ini terdiri dari 4 submenu. Submenu data hama penyakit. Submenu ini berfungsi untuk memanggil form data hama penyakit. Form data hama penyakit berfungsi untuk mengelola data hama penyakit di dalam aplikasi sistem pakar ini. Jadi, di dalamnya terdapat fungsi tambah, kemudian edit, dan hapus. Untuk penambahan data, kami contohkan sebagai berikut. Tahap pemasukan data gambar dari hama penyakit. Klik tombol tambah. Kemudian pilih gambar hama penyakit yang ingin kita masukkan. Klik open. Kemudian selanjutnya adalah tahap memasukkan data teknik pengendalian. Klik pada tab teknik pengendalian. Masukkan data. Selesai masukkan data, kemudian klik simpan. Kemudian akan muncul message box dengan tulisan sebagai berikut. Klik OK. Dengan demikian berarti proses penyimpanan atau penambahan data baru telah berhasil dilakukan. Kemudian untuk sub data gejala, fungsinya adalah untuk memanggil form data gejala. Form data gejala berfungsi untuk mengelola data gejala di dalam aplikasi ini. Jadi, mengelola dapat diartikan sebagai menambah, kemudian mengedit, dan menghapus. Kami contohkan untuk menambah data. Selesai memasukkan keseluruhan data gejala, kemudian kita akhiri dengan mengklik tombol simpan. Untuk submenu data hama penyakit dan gejala, fungsinya adalah untuk memanggil form data hama penyakit dan gejala. Form data hama penyakit dan gejala berguna untuk mengelola data hama penyakit dengan data gejala-gejala yang dimilikinya. Berikut kami contohkan. Untuk menambahkan data, terlebih dahulu kita klik tombol tambah. Kemudian kita pilih data hama penyakit. Selanjutnya, kita memilih data gejala. Ketika data hama penyakit dan data gejala selesai dipilih, maka ketika data hama penyakit dan data gejala selesai dipilih, kemudian kita klik tombol simpan. Sedangkan untuk sub data basis pengetahuan berfungsi untuk memanggil form data basis pengetahuan. Seperti berikut, sama halnya dengan form-form yang lain, fungsi form data basis pengetahuan ini adalah untuk mengelola data dari masing-masing kombinasi basis pengetahuan yang telah terbentuk. Kami contohkan sebagai berikut. Untuk kombinasi data walang sangit baru, kita update data nilai kepastian yang dimiliki. Kemudian klik tombol update nilai CF.